saya Lilin W. Ambaga, FPM 19 1FF03138, Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Kali ini saya akan mereview materi kimia medisina, prinsip dasar desain obat, struktur dan molekul obat. Fase yang dilalui molekul obat. Yang pertama ada fase farmaseutika, yang kedua fase farmakokinetik, ketiga farmakodinamik, yang keempat fase terapeutik. Apa sih farmaseutika? Yaitu fase yang dimana dimulai sejak obat diberikan atau peroral hingga obat siap untuk diabsorpsi. Tahap ini meliputi disintegrasi, pemecahan dari bentuk sediaan, dan disolusi atau molekul obat melarut pada cairan gastrointestinal. Selanjutnya, fase farmakokinetik. Fase ini disebut juga fase kerja tubuh pada obat, meliputi absorb, distribusi, metabolisme, dan ekreksi atau ATME. Yang ketiga, farmakodinamik. Molekul obat yang mencapai lingkungan mikro dari target kerjanya akan berinteraksi dengan molekul target. Molekul obat berikatan dengan target melalui ikatan intermolekuler. Yang keempat terakhir, fase terapeutik, yaitu ikatan antara obat dan target dapat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya ada ikatan intermolekuler atau intermolecular bonds. Ikatan intermolekuler yaitu ikatan yang terbentuk antara dua molekul berbeda, misal antara molekul obat dengan molekul targetnya. Ikatan ini dapat berupa ikatan yang pertama, ikatan ionik, hidrogen, dan van der Waals. Nah, apa sih ikatan ionik? Nah, ikatan ionik itu ikatan yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Ikatan ini merupakan jenis ikatan intramolekuler yang paling kuat, yaitu 20-40 kJ per mol. Yang kedua, hidrogen. Hidrogen dapat terbentuk di antara hidroatom O, N, S, P yang kaya elektron yang berperan sebagai hidrogen bond akseptor atau HBA, dengan atom hidrogen yang miskin elektron yang berperan sebagai hidrogen bond donor atau HBD. Gugus fungsi yang berpotensi berperan sebagai HBD maupun HBA disebut memiliki karakteristik hidrogen bond flip-flop. Yang ketiga terakhir itu van der Waals. Interaksi ini melibatkan daerah-daerah hidrofobik antara dua molekul. Interaksi ini disebut juga gaya London. Meskipun kekuatan interaksinya sangat lemah, namun kontribusi total dari seluruh interaksi cukup penting dalam interaksi obat target. Selanjutnya ada interaksi dipol-dipol dan ion dipol. Momen dipol adalah jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Nah, momen dipol pada beberapa molekul bersifat permanen, seperti pada keton, akibat adanya perbedaan elektronegativitas. Hanya sifat-sifat fisik molekul. Sifat fisik molekul obat ada 4. Yang pertama ada sifat fisikokimia, yang kedua ada sifat elektronik, yang ketiga ada sifat bentuk, yang terakhir keempat sifat stereokimia. Sifat fisikokimia yaitu sangat menentukan fase farmaseutika dan farmakokinetika. Sifat ini merefleksikan karakteristik kelaratan molekul obat
baik dalam fase air maupun fase lemak, dan menentukan kemampuan obat untuk melintasi berbagai rintangan sehingga sampai pada kerja targetnya. Yang kedua, sifat elektronik. Struktur elektronik molekul obat sangat menentukan terjadinya berbagai bentuk interaksi intramolecular molekul obat dengan targetnya ionik, hidrogen, van der Waals, dipol. Yang ketiga, sifat bentuk. Sifat bentuk inti ini meliputi geometrik, konvensional, topologikal, dan sterik. Yang terakhir, sifat stereokimia. Berbagai molekul obat menunjukkan spesifitasnya yang tinggi terhadap sifat stereokimia tertentu. Di dalam sifat fisikokimia, terlalu lipofil menyebabkan yang pertama sukar larut dalam media air atau cairan gastrointestinal dan darah. Yang kedua akan terikat kuat pada protein plasma, sehingga konsentrasi obat dalam keadaan bebas yang akan mencapai target kerja menjadi terlalu kecil. Yang terakhir, obat yang akan didistribusi pada bilayer lipid dan menyebabkan tidak mampu mencapai inti sel. Terlalu hidrofil juga menyebabkan molekul obat sulit diabsorpsi dan tidak mampu menembus membran sel. Jadi, molekul obat umumnya harus berinteraksi dengan target yang bersifat isomer aktif seperti protein, polinukleotida, dan gliprotein. Hal ini berarti akan ada interaksi yang berbeda yang dihasilkan oleh isomer optik yang berbeda. Komplementaritas antara obat asimetrik dengan target asimetrik sering menjadi kriteria aktivitas obat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.